Putin makin beringas. Rusia kini gebuk Prancis. Rusia makin beringas ke Eropa. Korban terbarunya adalah Prancis. Selasa BUMN gas Rusia Gazprom memutuskan sepenuhnya menangguhkan pengiriman gas ke utilitas utama Eropa, Engie, Prancis. Hal itu akan berlaku mulai Kamis ini. Gazprom berdalih ada perselisihan dalam kontrak dalam sebuah pernyataan. Gazprom mengatakan Engie belum membayar penuh untuk pengiriman gas Juli. Pengiriman Gazprom ke Engie sendiri telah turun secara substansial sejak Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire memperingatkan bahwa pemotongan drastis berisiko membahayakan perkiraan pertumbuhan PDB 2,5% Prancis tahun ini. Sangat jelas Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang, dan kami harus bersiap untuk skenario terburuk dari gangguan pasokan. Tambah Menteri Transisi Energi Prancis Agnès Pannier-Runacher kepada Radio France Inter. Prancis menilai justru Gazprom yang tidak menghormati kontraknya. Rusia sekarang menyumbang kurang dari 4% dari impor gas Engie dibandingkan dengan 17% sebelum perang di Ukraina, di mana pasukan turun 1,5 terawatt hours. Sebenarnya Prancis tidak bergantung pada gas Rusia seperti beberapa rekan Eropanya untuk energinya. Sebelum perang di Ukraina, Norwegia memasok lebih dari sepertiga gas Prancis, dengan Belanda, Aljazair, dan Qatar juga mengirimkan volume yang lebih kecil. Namun Prancis menghadapi masalah dengan reaktor nuklir di pembangkit yang mulai rusak. Nuklir menyumbang 70% listrik, namun kini outputnya turun 30 tahun. Gangguan gas Rusia dan pengurangan pasokan yang menyebabkan harga melonjak memaksa pemerintah Eropa untuk berebut pasokan alternatif. Menjelang musim dingin ini, Perdana Menteri Elisabeth Borne pada hari Senin mendesak perusahaan Prancis untuk menyusun rencana penghematan energi, memperingatkan mereka akan terkena terlebih dahulu jika Prancis dipaksa untuk menjata pasokan gas dan listrik. Gegara Putin, krisis gas Eropa makin menjadi-jadi. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengenakan sanksi kepada unit badan usaha milik negara, sektor gas Rusia, Gazprom yang berada di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat membuat krisis gas di Eropa semakin menjadi-jadi. Eropa harus segera mencari alternatif pasokan gas untuk mengamankan pasokan energi di negerinya. Harga gas melonjak dengan harga patokan utama Eropa naik 12% karena pembeli gelisah oleh meningkatnya ancaman terhadap pasokan Eropa mengingat ketergantungannya yang tinggi pada Rusia. Pemerintah Rusia telah memutus pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia. Sementara negara-negara Eropa tersebut berlomba untuk mengisi cadangan gas yang semakin menipis sebelum musim dingin. Jerman, klien utama Rusia di Eropa, mengatakan beberapa anak perusahaan Gazprom Germania tidak menerima gas karena sanksi tersebut. Gazprom mengatakan tidak akan lagi dapat mengekspor gas melalui Polandia via pipa Yamal, Eropa setelah dikenakannya sanksi terhadap Europol Gas yang memiliki bagian Polandia. Pipa tersebut menghubungkan ladang gas Rusia di semenanjung Yamal dan Siberia Barat dengan Polandia dan Jerman melalui Belarusia dan memiliki kapasitas 33 miliar meter kubik, sekitar 1/6 dari ekspor gas Rusia ke Eropa. Habib mengatakan langkah-langkah Rusia tersebut tampak dirancang untuk menaikkan harga, tapi penurunan 3% dari pengiriman gas Rusia dapat dikompensasikan di pasar, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Kapasitas penyimpanan gas di Jerman kini mencapai 40%. Jumlah ini perlu ditingkatkan seiring dengan persiapan memasuki musim dingin mendatang. Seperti diketahui, Rusia telah memberlakukan sanksi pada Rabu malam, terutama pada anak perusahaan Gazprom di Uni Eropa, termasuk Gazprom Germania dan unit pengelola pipa di Polandia Europol Gas, karena masih menyediakan gas untuk negara-negara Uni Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan pada 3 Mei bahwa tidak ada entitas Rusia yang diizinkan untuk membuat kesepakatan dengan mereka yang ada dalam daftar sanksi, atau bahkan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang ada. Keputusan tersebut secara eksplisit melarang ekspor produk dan bahan mentah kepada orang dan entitas dalam daftar tersebut. Kantor berita Rusia Interfax mengatakan sejumlah perusahaan yang masuk ke dalam daftar tersebut antara lain pemilik pipa Polandia, Europol Gas, Gazprom Germania, dan 29 anak perusahaan Gazprom Germania di Swiss, Hongaria, Inggris, Prancis, Bulgaria, wilayah Benelux, Amerika Serikat, Swiss, Rumania, dan Singapura. Gazprom masuk sebagian besar gasnya ke Eropa melalui pipa Yamal Eropa, dan berbagai kegiatannya di seluruh dan di luar Eropa sangat penting untuk pasar gas Eropa dan pasokannya ke industri dan rumah tangga. Ini bukti terbaru Eropa mulai pecah gegara Rusia. Negara-negara Uni Eropa
masih belum mencapai konsensus mengenai penutupan perbatasan bagi warga yang ingin mengunjungi wilayah itu. Pasalnya masih terjadi perdebatan terkait apakah memang warga Rusia tidak dapat masuk seutuhnya. Sebelumnya, proposal larangan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia beralasan banyak warga Rusia yang diam dengan aksi pemerintah negara itu menyerang Ukraina sehingga perlu ada tekanan semacam itu. Sejauh ini Finlandia, negara yang berbagi perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia, telah mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan mengurangi separuh jumlah aplikasi visa dari warga Rusia. Saat ini 1.000 orang Rusia dapat mengajukan permohonan visa Finlandia setiap hari, namun mulai 1 September jumlah ini akan turun menjadi 500. Direktur Jenderal untuk Layanan Konsuler di Kementerian Luar Negeri Finlandia, Jussi Tanner, mengatakan bahwa maksimal 20% dari kota tersebut akan dialokasikan untuk visa turis. Ini artinya tidak lebih dari 100 visa turis akan tersedia per hari. Pembatasan ini sendiri memang didukung Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin. Ia menganggap perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia adalah hak istimewa dan bukan hak dasar. Selain Finlandia, langkah ini juga telah diambil Estonia. Negara Baltik itu bahkan melarang orang Rusia yang sudah memiliki visa untuk memasuki negara itu. Dalam laporan Reuters, jumlahnya mencapai 50.000 orang. Republik Ceko dan Latvia juga telah mendukung larangan visa. Mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi orang Rusia berpergian ke UE. Di sisi lain, hal ini sendiri masih mendapatkan kontradiksi dari Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz menganggap banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan rezim Presiden Vladimir Putin, sehingga ingin melarikan diri dari negara itu. Meski begitu, seorang diplomat senior Jerman menyatakan argumen Scholz tidak berdasarkan fakta karena siapapun dapat mengajukan permohonan visa kemanusiaan. Sejauh ini isu terkait visa bagi warga Rusia ini diprediksi akan menjadi agenda pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri UE pada 31 Agustus mendatang. Namun diperkirakan tidak akan lahir konsensus mengenai hal ini pada pertemuan itu.